Hi, good morning, our students. How are you? I hope all of you are in good condition. Welcome to 8th grade for all of you. Well, our students, before we start our lesson today, I will remind you to your English teachers in SMP1. We have Mrs. Stella Rose Tambunan, Mrs. Diarni Girsang, Mrs. Novia Marpau, Mrs. Melfawati Banjarnaho, and me, Mrs. Christina Butar-Butar, and Mrs. Mesliana Sitohang. I hope our students remember to your English teacher in your class. Well, let's start our lesson. We are in grade 8 now. So, open your English textbook when English rings a bell. Silakan dibuka buku bahasa Inggris kamu, Kemendikbud 2013, when English rings a bell. Take a look the table of contents. Perhatikan daftar isinya, nak. In this year, we have 13 chapters. There are 6 chapters in semester 1 or the first semester. Take a look the chapter 1, it's English time. Chapter 2, we can do it and we will do it. Chapter 3, we know what to do. Chapter 4, come to my birthday please. Chapter 5, I'm so happy for you. And the last chapter in this semester is our busy roads. So let's start chapter 1. It's English time. Jam Bahasa Inggris. In chapter 1, it's English time. We will learn to first, get attention. Second, check if we understand. Third, show appreciation to others. And the last one, tell what we or other people think of something. Di bab yang pertama ini, jam bahasa Inggris, kita akan belajar 4 subtopik. Yang pertama, meminta perhatian. Yang kedua, mengecek pemahaman. Yang ketiga, menunjukkan apresiasi atau penghargaan kita terhadap orang lain. Dan yang terakhir, memberitahu apa yang kita atau orang lain pikirkan. Atau bisa kita sebut dia dengan menanyakan atau menyatakan pendapat. In this video, I will focus on 2 subtopics. Mem hanya akan membahas 2 subtopik untuk video ini, yaitu asking for attention dan checking for understanding. The first subtopic, asking for and giving attention. Asking for attention atau meminta perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta perhatian dari seseorang. Giving attention atau memberi perhatian adalah ungkapan yang digunakan untuk memberikan perhatian atau respon. Saya sederhanakan seperti ini. Misalnya di dalam ruangan kelas, saya hendak memulai pembicaraan atau pembelajaran, maka saya gunakan ekspresi atau ungkapan asking for attention. Maka mem bisa mengatakan, excuse me, everybody look at me, atau bisa saya katakan, may I have your attention please. Ketika saya menyampaikan ini, artinya saya meminta atensi atau perhatian dari anak-anak mem supaya memperhatikan saya karena saya hendak menyampaikan materi pembelajaran. Lalu, jika anak-anak kami hendak merespon mem dan hendak memberikan atensi kamu, artinya kamu mau fokus terhadap apa yang hendak saya sampaikan, maka ekspresi atau ungkapan yang kamu gunakan adalah giving attention. Bisa ya, nak ya? Well, apa saja ekspresinya atau ungkapan untuk menanyakan, untuk meminta perhatian? Ada beberapa di sini mem lampirkan, perhatikan slide-nya. Asking for attention expressions, ungkapannya antara lain, excuse me, permisi, attention please, mohon perhatian, can I have your attention please, bisakah saya meminta perhatian Anda? May I have your attention please? Bolehkah saya meminta perhatian Anda? Sama ya nak maknanya, hanya kalimat atau ungkapan yang berbeda. Sorry to trouble you, maaf merepotkanmu. Excuse me, I wonder if I could trouble you. Permisi, bolehkah jika aku merepotkanmu?
Sorry to bother you. Maaf mengganggu kamu. Look what I've got here. Lihat apa yang saya punya di sini atau apa yang saya dapat di sini ya. Look here, lihat sini. Look, lihat. Hey, artinya juga hey. Look at me, lihat aku. Stop talking please. Mohon berhenti berbicara. Atau ada kalanya kita bisa meminta perhatian seseorang dengan menyebutkan namanya. Contohnya, Benu, look at me, bisa saya katakan. Jadi saat saya panggil nama murid mem yang namanya Benu, maka spontaneously si Benu akan melihat saya dan memperhatikan saya. Bisa ya nak ya? Atau yang lazim kita gunakan, hey, oi, hey, itu bentuk dia tidak bakunya yang sering kita gunakan ya. So, how about the response? Giving attention, expressions, saat kita menyatakan memberikan atensi atau perhatian kita terhadap lawan bicara kita, maka ekspresi atau ungkapan yang kita gunakan sebagai berikut. Alright, tentu. Sure, tentu saja. Oh, I see. Oh, begitu. Well, baik. Tell me more. Ceritakan padaku lebih banyak. Really? Benarkah? Is he atau is she? Apakah dia? Benarkah? Sama ya nak ya. Have you? Sudahkah kamu? What happened next? Apa yang terjadi selanjutnya? Ini dia namanya fillers ya nak ya. Bisa artinya kita fokus dengan yang dibilangkan, tapi kita masih ingin mendengar lanjutan pembicaraan itu apa, maka bisa kita gunakan filler seperti bisa ya nak ya. And then what? Dan kemudian apa? What's next? Apa selanjutnya? Is that all? Hanya itu saja? How interesting. What's next? Menarik sekali. Apa selanjutnya? Maka saat kita gunakan kalimat ini artinya kita memberikan atensi atau perhatian kita terhadap lawan bicara kita. Oke, silakan simak dialog berikut. Dialog 1. A. Hello, excuse me, listen to me everybody. Please open your book on page 5. Halo, minta perhatiannya. Dengarkan saya semuanya. Buka buku kalian halaman 5. Maka the speaker A atau pembicara A ini meminta perhatian dari lawan bicaranya, maka dia katakan, hello, excuse me, listen to me everybody. Dia meminta perhatian lawan bicara, kenapa? Karena dia mau menyampaikan, buka buku kamu halaman 5. Maka lawan bicaranya yaitu murid mengatakan, yes ma'am, baik bu. Maka ini adalah giving attention, memberikan perhatian. Lalu dilanjut dengan speaker A, may I have your attention Budi? Don't be noisy. Bisa minta perhatiannya Budi, jangan ribut. Artinya setelah murid-muridnya yang lain sudah memberikan perhatian, sudah mau fokus untuk membuka bukunya, tetapi si Budi membuat keributan, maka gurunya menegur dengan mengatakan, may I have your attention Budi? Don't be noisy. Lalu setelah ditegur, si Budi merespon, okay ma'am, I'm sorry. Baik bu, saya minta maaf. Jadi kalau gurumu di dalam ruangan kelas meminta atensi kamu atau perhatian kamu, silakan berikan atensi kamu. Artinya simak, fokus terhadap apa yang Bapak Ibu Guru hendak sampaikan. Jadi jangan sibuk dengan kegiatan kamu yang mengganggu pembelajaran ya nak ya. Well, take a look the second dialogue. Ini antara Arnold, Patricia, dan Sabrina. Arnold berkata, Arnold says, can I have your attention please? As the class leader, I have some announcement to make. Arnold berkata kepada teman-temannya, bisakah aku minta perhatian kalian? Sebagai ketua kelas, aku punya pengumuman untuk disampaikan. Oke, can I have your attention please? Ini adalah asking for attention-nya. Lalu direspon Patricia, yes, we are listening. Ya, kami mendengarkan. Artinya Patricia dan teman-temannya memberikan atensi terhadap Arnold. Go ahead. Go ahead artinya lanjutkan. Lalu Arnold berkata, thanks. For the Independence Day celebration next month, we have to decor our class. Anyone got any idea? Terima kasih. Untuk perayaan Hari Kemerdekaan bulan depan, kita harus menghias kelas kita. Ada yang punya ide? Oke. Dilanjut dengan Sabrina. I think I have some interesting ideas. Please listen to me. Sabrina merespon, aku rasa aku punya beberapa ide menarik. Please listen to me. Tolong dengarkan saya. Ini artinya dialog ini masih berlanjut. Si Sabrina akan menyampaikan apa ide-ide dia untuk persiapan
kemerdekaan bulan depan ya. Oke, maka kedua dialog ini adalah contoh penggunaan asking for attention ya nak ya. Maka bisa menyimpulkan di sini, saat mencoba membuat orang lain memusatkan perhatiannya akan suatu hal, kita pasti akan meminta perhatiannya. Well, kita lanjut dengan the second subtopic. Oke, checking for understanding atau in bahasa mengecek pemahaman. What is understanding? What does understanding mean? Understanding is the cognitive condition of someone who understands. Artinya, pemahaman adalah kondisi pengetahuan, kondisi kognitif seseorang yang mengerti. Artinya, orang yang paham itu dia tahu apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya atau atas suatu topik. Kita perhatikan di sini checking for understanding expressions-nya. Ketika kita ingin menanyakan apakah lawan bicara kita paham atau mengerti atau mengikuti pembicaraan kita, maka kita gunakan ekspresi checking for understanding. Mengartikan di sini, checking for understanding adalah ungkapan atau ekspresi yang digunakan untuk mengecek pemahaman seseorang atau lawan bicara kita mengenai apa yang kita sampaikan kepadanya. Contoh di kelas, setelah saya menerangkan materi, maka saya akan bertanya, sudah paham nak? Sudah mengerti? Ada pertanyaan? Maka itu ekspresi checking for understanding, mengecek pemahaman. Ada beberapa ekspresi contohnya, memulai dengan yang lazim digunakan. Do you understand? Apakah kamu mengerti? Do you know what I mean? Apakah kamu tahu maksud saya? Do you get the point? Apakah kamu tahu itu? Atau kamu paham sama artinya nak ya? Do you understand what I'm saying? Apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Do you follow me? Apakah kamu sepaham dengan saya? Any questions? Apakah ada pertanyaan? Is it clear? Apakah itu jelas? Atau ada satu lagi, tidak saya tampilkan di slide ini. Are you with me? Are you with me artinya bukankah apakah kamu dengan saya? Tidak, tetapi artinya apakah kamu ngerti apa yang saya sampaikan atau apakah kamu paham sama artinya nak ya? Well, responnya ada dua. Yang pertama kita menunjukkan pemahaman, artinya kita paham dan mengerti apa yang disampaikan lawan bicara. Yang kedua nanti kita kurang paham, artinya kita masih belum mengerti. Oke, respon yang pertama namanya showing understanding. Ada beberapa ekspresinya untuk menunjukkan pemahaman atau kita paham, kita mengerti. Yang pertama mensertakan di sini, I understand what you are saying. Saya mengerti apa yang kamu ucapkan. Artinya dia tahu apa yang dimaksud si lawan bicaranya ya nak ya. I know what you mean. Saya tahu maksudmu. I know what you are talking about. Saya tahu apa yang kamu bicarakan. I understand. Saya mengerti. I see. I see artinya bukan saya melihat nak ya, tapi saya tahu, saya paham, saya mengerti. I get it. Saya memahaminya. I know. Saya tahu. Atau kalau tadi pertanyaannya do you understand? Boleh jawaban kita yes, I do. Atau yes, I understand. Sama ya nak ya. Ini menunjukkan pemahaman. Bagaimana jika mengungkapkan kurangnya pemahaman kita atas pembicaraan tersebut, maka kita gunakan expressing lack of understanding. Artinya kita mengungkapkan bahwa kita kurang paham terhadap apa yang disampaikan tersebut. Ekspresinya atau ungkapannya seperti berikut. I don't get it. Saya tidak paham. I don't follow you. Saya tidak sepaham denganmu. I'm not sure I get your point. Saya tidak yakin saya memahamimu. I'm sorry, I don't understand. Maafkan saya tidak mengerti. What do you mean? Ini bertanya balik artinya kita nggak ngerti ya nak ya. Apa maksud kamu? I'm not following you. Saya tidak sepaham denganmu. Oke, anak-anak kami perhatikan dialog berikut antara Mr. Sidki dengan students. We will make an advertisement today. Do you understand? Kata Bapak Sidki. Kita akan membuat sebuah iklan hari ini. Apakah kamu mengerti atau apakah kamu paham? Advertisement itu sama dengan advertisement, artinya iklan. Hanya beda di pronunciation. Ada dia yang menggunakan British style, ada yang American ya nak ya.
Oke, students merespon, yes sir, ya Pak. Artinya murid tahu apa yang disampaikan ya. Mr. Sidki lalu berkata lagi, what did I say? Apa yang saya katakan? Students menjawab, we will make an advertisement, sir. Kami akan membuat sebuah iklan, Pak. Oke, tapi ada kalanya murid ini nggak mengerti, maka dia bertanya balik, ya nak ya. Bisa. Jika kamu belum paham terhadap pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu, setelah guru menerangkan atau saat diberikan waktu atau kesempatan, kamu bisa mengacungkan tangan kamu untuk bertanya di hal yang kamu kurang ketahui. Jangan malu untuk bertanya. Kalau orang malu bertanya, sesat di jalan atau mungkin jadi jalan-jalan. Silakan bertanya atas hal yang kamu kurang kuasai atau yang tidak kamu mengerti ya. Oke, next dialog yang kedua. Have you done the homework? Sure. What about you? Not yet. Number 4 is confusing. Number 4, all you need to do is just telling about your daily activities from waking up until going to the bed at night. Is that all? Yes. Do you get the point? Sure, I do. Yang saya underline atau saya garis bawahi di sini adalah do you get the point? Sama artinya dengan do you understand ya nak ya. Oke, jawabannya sure, I do. Mari kita terjemahkan dialog berikut. Apakah kamu sudah mengerjakan PR? Tentu, bagaimana dengan kamu? Berarti dialognya ini antara sesama kamu ya nak, dengan teman kamu mendiskusikan tentang PR-nya ya. Perhatikan direspon oleh temannya. Belum, nomor 4 membingungkan. Lalu temannya menjawab, nomor 4, yang perlu kamu lakukan hanyalah menceritakan tentang aktivitas sehari-harimu dari bangun tidur hingga tidur malam. Apakah itu saja? Ya. Apakah kamu mengerti maksudnya? Tentu, aku mengerti. Oke. Well, Mem simpulkan untuk subtopik yang kedua ini. Checking for understanding adalah kalimat yang berfungsi untuk mengetahui apakah lawan bicara mengerti akan hal yang dikatakan. Jika lawan bicara tidak mengerti, maka sebaiknya pembicara atau speaker akan mengulangi kembali penjelasan atau perkataannya supaya jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman atau misunderstanding. Well, our students, that's all our lesson for today. Itulah pembelajaran kita pada hari ini, chapter 1, bab 1, it's English time, jam bahasa Inggris, dengan 2 subtopik, yaitu checking for understanding, dan satu lagi yaitu asking for and giving attention. So, as your assignment at home, write down today's material on your English notebook and don't forget to send it into your classwork. Yang menjadi tugas anak-anak kami pada pertemuan ini adalah menuliskan ke buku catatan apa yang menjadi materi kita pada hari ini, sudah Mem sertakan dalam slide-nya, ya. Dan jangan lupa nanti difoto atau bisa dibikin dalam bentuk PDF, bebas ya nak ya. Lalu kirimkan ke Google Classroom bahasa Inggris kamu. Jangan lupa. Dan satu lagi, siapkan satu buku khusus untuk buku catatan bahasa Inggris. Mem harap tidak digabung dengan mata pelajaran lain khusus untuk buku catatan bahasa Inggris ya nak ya. Karena nanti akan ada kalanya secara berkala akan kami periksa. Jadi tolong tuliskan dengan baik dan benar, rapi, bisa dibaca, sertakan tanggal atau pertemuan keberapa ya nak ya. Oke. Well, that's all for today. Thank you for studying English with us. See you next week. Bye-bye.